Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, menyimpan berbagai macam jenis objek wisata yang selalu menarik untuk dikunjungi. Di kota ini, Anda akan menemukan destinasi wisata lengkap, mulai dari wisata bahari sampai dengan wisata air. Untuk jenis wisata air, bagi Anda yang menyukainya, maka Anda bisa memuaskan dahaga liburan Anda dengan berkunjung ke Situ Gede, Tasikmalaya. Dengan modal keindahan danau dan segala fasilitas penunjang miliknya, situ ini telah berhasil memikat puluhan hingga ratusan wisatawan untuk datang setiap musim liburan tiba. Selain dikenal dengan nama Situ Gede, danau ini juga sering disebut dengan nama Situ Agung. Penamaan Situ Gede digunakan untuk mewakili arealnya yang memang cukup luas. Situ Gede memiliki luas kurang lebih 47 hektar. Dengan area seluas itu, mungkin pertama kali melihatnya, Anda akan mengira bahwa tempat ini adalah lautan. Tapi percayalah, tempat ini hanyalah sebuah danau. Selain dijadikan sebagai tempat rekreasi, Situ Gede juga merupakan sumber air untuk mengairi lahan pertanian masyarakat sekitar danau. Dengan airnya yang selalu melimpah, maka kebutuhan pengairan bagi para petani pun selalu tercukupi. Meskipun hanya sebuah danau, namun Situ Gede Tasikmalaya memiliki spot-spot menarik yang membuatnya tidak membosankan untuk dikunjungi. Di antaranya Anda akan menemukan gazebo terapung, kemudian Anda akan menemukan juga Taman Situ Gede, dan yang tak kalah menariknya adalah Anda akan menemukan pulau kecil di tengah danau. Salah satu spot yang menjadi ciri khas dari Situ Gede Tasikmalaya adalah sebuah pulau kecil seluas 1 hektar yang berada di tengah-tengah danau. Pulau ini selalu membuat pengunjung penasaran karena kemistisannya. Selain ditumbuhi oleh bermacam-macam flora dan ditempati oleh beragam fauna, di pulau ini juga terdapat 3 makam yang sampai sekarang masih menjadi misteri bagi para pengunjung bahkan masyarakat sekitar. Namun yang jelas, masyarakat sekitar danau memang mempercayai bahwa ketiga makam tersebut memiliki kaitan erat dengan terbentuknya Situ Gede. Begini ceritanya. Alkisah dahulu kala ada seorang alim yang merupakan keturunan wali yang sangat gemar mengasingkan diri ke tempat-tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Orang alim tersebut bernama Eyang Prabudilaya. Sampai akhir hidupnya, Eyang Prabudilaya dipercaya hanya memiliki 2 orang istri yang masing-masing bernama Sekar Karembong dan Sembah Dala. Awalnya, kedua istri Eyang Prabudilaya tidak mempermasalahkan mengenai kebiasaan Eyang Prabudilaya yang sering meninggalkan mereka untuk melakukan ritual-ritual pengasingan diri. Sampai suatu ketika, karena Eyang Prabudilaya terlalu lama meninggalkan rumah, kedua istrinya tersebut bersepakat untuk mencari Eyang Prabudilaya ke lokasi pertapaannya. Singkat cerita, akhirnya ditemukanlah Eyang Prabudilaya oleh kedua istrinya. Disinilah kejadian yang sampai saat ini masih belum terpecahkan penyebabnya itu terjadi. Setelah menemukan keberadaan Eyang Prabudilaya, kedua istrinya lantas membunuh Eyang Prabudilaya tersebut di tempat pertapaannya. Mengetahui pemimpinnya telah meninggal, pengawal yang selalu menyertai Eyang Prabudilaya dalam setiap ritualnya pun segera membawa Eyang Prabudilaya ke tengah pulau yang berada di Situ Gede Tasikmalaya untuk dimakamkan. Dari sepenggal cerita di atas, para pengunjung dan masyarakat sekitar Situ Gede akhirnya mempercayai bahwa sebuah mitos gaib yang agak sedikit menyeramkan. Entah benar atau tidak, kadang-kadang ada beberapa pengunjung yang mengaku melihat sosok kakek-kakek tua berjenggot putih yang datang mengganggu pengunjung nakal yang berada di pulau kecil itu. Ada juga mitos yang mengatakan bahwa siapa saja yang datang ke Situ Gede bersama pasangan yang belum halal, maka hal buruk akan menimpa mereka. Allahu a'lam bishawab.